Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Media Depan PM 6052, saya Yansi Tiraya dengan PM 6096, saya Hayati dengan PM 6057, saya Yunidati dengan PM 6027. Di sini kami akan memaparkan latihan soal materi mengenai fungsi pembangkit momen. Baik, terima kasih. Yang pertama itu fungsi pembangkit momen pada variabel. Kita misalkan x itu variabel A. Jika harapan dari eksponen pangkat x itu a tidak dipatah di sebuah binomial, saya jangan ulang dari 0 sampai h. Dapat kita katakan bahwa variabel namanya itu punya fungsi pembangkit momen. Dan ini yang dinamakan fungsi pembangkit momen dari variabel x. M x sama dengan harapan dari eksponen pangkat x. Selanjutnya fungsi pembangkit momen pada variabel random discrete. Kita harus mengetahui syarat dari variabel random terlebih dahulu. Yang pertama itu fungsinya harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua x. Yang kedua itu semua x fungsinya sama dengan 1. Jadi jumlah semua dari x nya itu sama dengan 1. Nah, untuk fungsi pembangkit momen pada variabel random discrete itu ini mx itu sama dengan nilainya harapan dari eksponen pangkat x itu nanti nilai sama dengan jumlah keseluruhan dari x itu eksponen pangkat x kali fungsinya itu jumlah sama dari ini. Nah, untuk mencari tata letaknya kita menggunakan turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya dengan substitusi x sama dengan 0. Dan untuk variasinya kita sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen turunan kedua fungsi kita sama berarti turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dengan substitusi t sama dengan 0 dikuadratkan. Terima kasih. Selanjutnya latihan soal nomor 1. Diketahui variabel random x mempunyai fungsi peluang sebagai berikut. Px itu sama dengan p untuk x sama dengan 1, selanjutnya 1 min p untuk x sama dengan 0 dan 0 untuk x yang lain. Pertanyaannya itu dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, carilah rata-rata dari variabel random x-nya. Pertama kita menentukan atau mencari fungsi pembangkit momen dari variabel random x. Nih, px saya sama dengan jumlah dari seluruh eksponen pangkat px dikali fungsinya atau px sama dengan yang pertama kan fungsinya sama dengan p. Nah, untuk x sama dengan 1 berarti p kali 1 kali px nya kan untuk x sama dengan 1 p. Terus untuk x sama dengan 0 fungsinya 1 min p. Jadi dia pangkat p dikali 0 kali fungsinya 1 min p. Selanjutnya p pangkat p dikali p itu kan p pangkat p ditambah p pangkat p kali 0 kan 0, jadi p pangkat 0 kali 1 min p. Kemudian p pangkat p ditambah p pangkat 1 dikali 1 min p 1 min p. Kemudian p tambah 1 min p. Jadi hasil dari fungsi pembangkit momen random x itu ini eksponen pangkat p kali p ditambah 1 min p. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata dari x-nya, variabel random x-nya. Untuk mencari rata-rata itu sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya. Sama dengan substitusi k sama dengan 0. Kita turunkan terlebih dahulu fungsi momennya terhadap p sama dengan p kali p. Turunannya berarti kan tetap p kali p. Terus turunan dari 1 itu kan 0, jadi tambah 0 min turunan p itu kan 0. Soalnya kalau disamakan bisa jadi turunan, jadi rata-ratanya itu sama dengan p. Nah, untuk substitusinya p sama dengan 0, jadi p substitusi 0 kali p. Jadi dari p pangkat 0 itu kan 1 kali p. Kan? Jadi dengan menggunakan fungsi pembangkit momen, nilai rata-ratanya itu dengan p. Terkait dengan fungsi pembangkit momen, sekarang kita membahas dengan variabel random continue. Nah, di sini rumusnya yaitu masih sama, yaitu mx t dengan, namun di sini kita memakai integral, yaitu integral dengan batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga
E pangkat TX kali fungsinya terhadap X. Nah, untuk mencari rata-rata juga sama, yaitu M aksen atau turunan pertama dengan T sama dengan 0. Dan variansinya itu juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan M turunan kedua MX T sama dengan 0 itu dikurangi dengan turunan pertama dengan T sama dengan 0 dan dikuadratkan. Untuk soal nomor 2 itu, misalkan fungsi peluang variabel random X yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsinya itu fx sama dengan 1/8 dikali dalam kurung 3x, di mana x-nya itu mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Soalnya itu tentukan fungsi pembalik momen dari x, lalu tentukan min dan variansi dari fungsi tersebut. Untuk mencari fungsi pembangkit momen dari x itu, rumusnya yaitu mx dalam kurung t sama dengan sigma x e pangkat tx dikali fx, di mana x-nya itu sudah diketahui bahwa mulai dari 0, 1, dan 2, dan 3. Lalu kita masukkan di sini menjadi sigma x sama dengan 0 dan sampai 3 e pangkat tx dikali 1/8 dalam kurung 3x. Kita masukkan x ini yaitu 0, 1, 2, dan 3 diperoleh sama dengan 1/8 kurung siku 1 ditambah e pangkat t dalam kurung 3, 1 ditambah e pangkat 2t dalam kurung 3, 2 ditambah e pangkat 3t dalam kurung 3, 3. Lalu menghasilkan mx dalam kurung t sama dengan 1/8 dikali dalam kurung 1 ditambah 3e pangkat t ditambah 3e pangkat 2t ditambah e pangkat 3t. Untuk mencari min dan variansi dari fungsi tersebut itu kita mencari m aksen t, yaitu 1/8 kurung siku 3e pangkat t ditambah 6e pangkat 2t ditambah 3e pangkat 3t. Hasil ini yaitu turunan dari fungsi pembalik momen yang sudah diperoleh. Lalu sama dengan 3/8 e pangkat t ditambah 6/8 e pangkat 2t ditambah 3/8 e pangkat 3t. Lalu kita mencari m double aksen t sama dengan 1/8 kurung siku 3e pangkat t ditambah 12e pangkat 2t ditambah 9e pangkat 3t diperoleh 3/8 e pangkat t ditambah 12/8 e pangkat 2t ditambah 9/8 e pangkat 3t. Untuk mencari min itu rumusnya mu itu sama dengan m aksen dalam kurung 0. Kita pangkat t-nya itu diganti dengan 0, maka diperoleh 3/8 e pangkat 0 ditambah 6/8 e pangkat 0 ditambah 3/8 e pangkat 0, kita menghasilkan 12/8. Nah, untuk mencari variansi itu m double aksen 0 dikurangi m aksen 0 dikuadratkan. Kita sudah memperoleh bahwa m double aksen t-nya itu 3/8 e pangkat t ditambah 12/8 e pangkat 2t ditambah 9/8 e pangkat 3t. Kita t-nya itu diubah menjadi 0, maka menghasilkan 3/8 ditambah 12/8 ditambah 9/8 menghasilkan 24/8, yaitu 3. Lalu kita kurangkan m aksen dalam kurung 0 dikuadratkan, itu menghasilkan 3/2 dikuadratkan menjadi 9/4. Lalu diperoleh 3 dikurangi 9/4 yaitu 3/4. Maka min-nya itu 12/8 dan variansinya itu 3/4. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu mengenai variabel random kontinu. Nah, soalnya yaitu diketahui variabel random x memiliki fungsi kontinu sebagai berikut. Fungsinya yaitu yang pertama ada x plus 1 yang batas dengan x lebih dari 0 dan x kurang dari 1, dan fungsi yang kedua yaitu 0 dengan x yang lain. Nah, carilah fungsi pembangkit momennya. Penjelasan yang pertama, kita ketahui bahwa fungsi pembangkit momen itu fungsinya yaitu e kali e pangkat tx. Nah, kita gunakan integral karena tadi merupakan fungsi kontinu. Integral min tak hingga sampai tak hingga e pangkat tx kali fungsinya terhadap x. Lalu kita bisa pecah menjadi, kita jabarkan, yaitu min tak hingga sampai 0 kali e pangkat tx kali 0, karena fungsinya tadi 0 dengan x yang lain kan, terus itu plus integral dengan baris bawah 0 pada angka 1 e pangkat tx kali x plus 1 terhadap x, dan integral 1 hingga e pangkat tx fungsinya yaitu 0 terhadap x. Lalu kita peroleh bahwa 0 plus integral 0 sampai 1 e pangkat tx kali x plus 1 terhadap x. Nah, kita bisa verifikasi ulang.
Kita bisa berikan silang dan hasilnya menjadi integral 0 sampai 1 X kali E pangkat TX plus E pangkat TX terhadap X. Lalu integralnya saya pecah menjadi integral dengan bawah 0 pada kelas 1 E kali E pangkat TX terhadap X dan integral dengan bawah 0 pada kelas 1 E pangkat TX terhadap X. Nah, ini integral yang pertama ini kita selesaikan dengan integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan UV kali integral V dU. Nah, kita misalkan kalau U itu X dan dU itu dx, lalu kita punya dV itu sama dengan E pangkat TX terhadap X dan V-nya yaitu integral dari ini yaitu 1 per T E pangkat TX. Lalu kita selesaikan dengan rumus ini. Lalu kita peroleh bahwa integral ET pangkat TX terhadap X itu sama dengan X kali 1 per T E pangkat TX min integral 1 per T E pangkat TX terhadap X. Ini kita bisa gabungkan yang pertama, yang ini itu menjadi ini. Lalu untuk 1 per T-nya bisa keluar, jadi tinggal integral dari E pangkat TX terhadap X yaitu 1 per T E pangkat TX. Lalu setelah itu kita gabungkan jadi seperti ini. Lalu kita masukkan ke batasnya tadi, kita kembali ke fungsi awal yang sudah dipecah tadi, yaitu E pangkat E kali ETX per T min E pangkat TX per T kuadrat dari hasil ini plus hasil dari integral yang berbawah 0 pada kata 1 E pangkat TX terhadap X. Setelah itu hasilnya ini adalah E pangkat TX per T. Nah, itu masuk batasnya yaitu 0 sampai 1. Setelah kita substitusikan, kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita substitusikan dengan batas bawah 0 dan batas 1, kita peroleh 2 kali E pangkat T per T min E pangkat T per T kuadrat min. Ini adalah hasil jika kita substitusikan batas bawahnya yaitu 0. Jadi kita peroleh bahwa fungsi pembangkit momennya adalah 2 kali T E pangkat T min E pangkat T min T plus 1 per T kuadrat. Ini kita samakan penyebutnya. Selanjutnya, sebuah perusahaan memiliki distribusi waktu antara dua kegagalan mesin yang diasumsikan memiliki distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 2. Karena lambda sama dengan 2, maka diketahui rata-ratanya adalah 1 per 2. Jadi rata-rata waktu antara kegagalan mesin adalah setengah jam. Misalkan waktu antara kegagalan mesin adalah variabel acak kontinu X dengan fungsi fx yaitu 2e pangkat v 2x dengan batas x lebih besar dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan tanda dan 0 itu untuk x yang lain. Maka tentukan fungsi pembangkit momen. Setelah dari yang pertama, fungsi pembangkit momen kita definisikan. Karena di dalam soal diketahui fungsi identitas, maka penjelasannya kita menggunakan Selanjutnya kita substitusikan fungsi 2e pangkat v 2x ke dalam fungsi f. dan karena ini memiliki pangkat yang sama, maka kita sederhanakan fungsi tersebut menjadi Dan kita perlu melihat jika e pangkat x dx itu artinya e pangkat x tetap dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Maka kita peroleh Selanjutnya selanjutnya kita substitusikan batas atas dan batas bawah dengan variabel x. Karena di sini kita sudah mengetahui hasilnya itu 0 dan 1 per kali 2, maka langkah selanjutnya kita kembalikan ke fungsi awal. Langkah selanjutnya kita menggunakan atau bisa kita tulis dengan 2 per 2 min T untuk jadi fungsi pembangkit momen untuk fungsi 2e pangkat min 2x diperoleh min 2 per T min 2 atau bisa kita tuliskan dengan 2 per 2 min T untuk T kurang dari 2.